Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga sesanak saudara ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat dan waktunya mengalur ngidul lagi untuk kalian-kalian semua. Balik mana ambil aku Icang mantan pasien covid seperti biasa. Sesuai banyak banget requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre adventure sci-fi yang berjudul Alita Battle Angel tahun 2019. Ini Yusuf Hidayatullah sampai komen hampir setiap video baru, luar biasa sub sampean sub. Meskipun sudah banyak yang bahas, tenang pasti akan tak ngidulkan sedetail mungkin ya kan. Alita Battle Angel bercerita tentang seorang gadis cyborg yang lupa ingatan namun memiliki naluri bertarung dan kekuatan tempur luar biasa, yang ternyata itu semua berhubungan dengan masa lalunya. Seperti apa keseruannya? Langsung kita gaskan pantun aja. Cak Subekti, aduh sedino pisan. Monggo sekecaaken Esan. Pada tahun 2563, tepatnya 300 tahun setelah perang besar yang disebut The Fall, seluruh dunia hancur dan hanya menyisakan sebuah kota, yaitu Iron City. Di atasnya terdapat kota mewah super canggih bernama Zalem, di mana semua orang Iron City bekerja demi kota Zalem dan tidak ada siapapun yang diperbolehkan naik ke atas sana. Suatu hari, seorang mekanik spesialis cyborg bernama Dr. Dyson Ido sedang mencari spare part robot di rongsokan scrapyard. Sampai akhirnya dia menemukan jasad cyborg dengan otak yang masih aktif meskipun wujudnya sudah hancur. Dengan bantuan asistennya Suster Gerhard, Dr. Ido mengkonstruksi ulang cyborg tersebut sampai dia hidup kembali. Layaknya manusia, cyborg ini dapat bergerak, berbicara, bermain binomo, bahkan merasakan lapar. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengingat apapun, termasuk namanya sendiri. Maka dari itu Ido menamainya Alita, persis seperti almarhumah putri semata wayangnya. Dan inilah Alita Battle Angel. Alita. I love it. Ketika mereka sedang keliling kota, Alita melihat robot keamanan super canggih milik kota Zalem, yaitu Centurion. Karena masih baru di kota itu, Alita menganggap Centurion adalah sebuah ancaman ya kan. Untungnya sebelum keinjek dia diselamatkan oleh remaja artis sinetron anak jalanan bernama Hugo. Mereka pun ngobrol sebentar dan terlihat Alita yang mulai tertarik dengannya. Berbeda dengan Ido yang kurang suka Hugo dekat-dekat dengan Alita, meskipun sebenarnya mereka ini udah saling kenal lur. Seperti orang tua pada umumnya, Ido juga mengingatkan Alita agar tidak main terlalu jauh dan keluar larut malam karena sedang marak pembegalan anggota tubuh cyborg di Iron City. Ditambah lagi semalam ada seorang wanita yang dibunuh dan organnya dijual. Keesokan harinya Ido kedatangan mantan istrinya, yaitu Dr. Shiren, yang menawarkan kerjasama membuat cyborg super canggih agar bisa memenangkan pertandingan motorball dan nanti dia bisa pergi ke Zalem. Jadi motorball ini semacam tarkam bola masa depan yang cukup brutal dan bergengsi di sana lur. Meskipun Shiren punya orang dalam bernama Vector, tapi Ido menolak tawarannya mentah-mentah karena dia tahu tidak ada siapapun yang bisa pergi ke Zalem. Dan semua janji Vector hanyalah sebuah kepalsuan. Gonna get back to Zalem, so claw my way there with my bare hands. Vector can make it happen. I believe you trust Vector. Di lain tempat, Alita yang sedang berkeliling kota bertemu Hugo and the gang yang sedang bermain motorball. Karena Alita sangat tertarik dengan hal-hal berbau adrenalin, Hugo pun mengajarinya sedikit dan dia cukup cepat beradaptasi. Pemain menggunakan sepatu roda dengan pemicu gas di tangannya. Mereka diperbolehkan membodi lawan untuk merebut bolanya dan mencetak skor. Karena dikasari oleh Tanji, loh nggak pakai lama langsung dibales lebih brutal ya kan. Dan Alita pun berhasil mencetak skor. Let go of the remote now. Selesai bermain, Hugo mengajak Alita keliling kota nyari jajanan-jajanan pasar sampai lupa waktu, pulang kemalaman dan alhasil kena omel dari Dr. Ido.
Don't trust anyone. Do terrible things to each other here. Keesokan harinya mereka kembali bertemu dan kali ini Hugo membawa Alita ke atap sebuah gedung di mana kota Zalem terlihat sangat jelas di sana. Ternyata Hugo bercita-cita tinggal di kota Zalem untuk memperbaiki hidupnya. Dia juga mengatakan jika Alita sebelumnya pasti pernah berada di sana karena Alita ditemukan Dr. Ido di scrapyard, tempat di mana kota Zalem membuang barang-barangnya. Tapi sayangnya Alita masih belum bisa mengingat sedikit pun tentang dirinya. Malam harinya, Alita sengaja nggak tidur dan mengikuti Dr. Ido yang keluar rumah diam-diam. Karena di malam sebelumnya, Alita melihat Dr. Ido pulang larut malam dengan darah di tangannya dan mencurigai Dr. Ido lah si pembunuh wanita. Dikuntit, dan nah bener kan, kegap ngikutin seorang wanita berjubah merah. Sampai akhirnya Alita pun menghentikan Dr. Ido yang akan menyerang. Tapi ternyata dia salah sangka. Wanita tersebut ternyata seorang cyborg bernama Nisiana. Juga ada dua rekan cyborg lainnya yaitu Boim dan Gruwiska. Mereka bertiga adalah pembunuh sebenarnya yang berkeliaran di Iron City. Sedangkan Dr. Ido ternyata berprofesi sebagai hunter warrior yang memburu para kriminal seperti mereka. Ketika Dr. Ido terpojok, tiba-tiba Alita refleks membantu dan langsung membunuh Boim. Bahkan dia terkejut melihat kemampuannya sendiri. Karena Boim terbunuh dengan mudahnya, Nisiana pun menampakkan wujud aslinya dan mulai menyerang. Tapi terlihat kelihayan gerakan bela diri Alita yang seperti sudah sangat terlatih. Bahkan Nisiana juga dibunuh sampai endasnya pukle. Jelas Gruwiska makin emosi melihat kedua temannya tewas dan langsung turun tangan. Tepat ketika Alita akan mematahkan lengan Gruwiska, tiba-tiba sedikit memorinya kembali muncul saat dia sedang berperang di bulan dan dipanggil dengan sebutan 99. Sampai akhirnya Gruwiska pun kabur karena semakin terpojok dan dia sadar Alita tidak bisa dikalahkan saat itu juga. 99! Setelah itu Ido membawa Alita pergi ke factory, tempat pemerintahan di Iron City untuk menukar kepala Nisiana dengan uang. Usut punya usut, factory memperkerjakan hunter warrior untuk menggantikan peran polisi setelah peperangan The Fall. Karena Alita terus bertanya tentang memori peperangan di bulan, Ido pun akhirnya menjelaskan siapa Alita. Begitu juga dengan motivasinya menjadi seorang hunter warrior. Dulu, Alita adalah cyborg dari peperangan The Fall dengan teknologi jantung super canggih yang dapat menjadi sumber tenaga selama bertahun-tahun. Dan sekarang teknologi jantung canggih seperti itu sudah punah. Sedangkan badannya yang dipakai sekarang tadinya akan digunakan oleh mendiang putri Dr. Ido bernama Alita yang sedang sakit keras. Tapi sayangnya dia sudah dibunuh oleh cyborg yang menggila di rumah Ido. Sejak saat itulah istrinya Shiren bercerai dengannya karena tidak sanggup menerima kematian Alita. Pun kejadian itu jugalah yang membuat Dr. Ido membunuh cyborg tersebut. Tapi meskipun dendamnya sudah terbalaskan, tidak ada kedamaian yang didapatkan. Dan Ido memutuskan menjadi hunter warrior untuk melindungi orang-orang agar tidak menjadi korban seperti putrinya. Di lain tempat, Gruwiska meminta pertolongan Shiren untuk mereparasi tubuhnya yang cukup retel gara-gara Alita. Sampai akhirnya Shiren menemukan chip pengontrol di otaknya Gruwiska yang ternyata dia terhubung dengan seorang pemimpin misterius dari kota Zalem bernama Nova. Dengan mengambil alih kesadaran Gruwiska dan Vector, Nova menjelaskan jika Alita bisa sekuat itu karena menguasai teknik bela diri langka yaitu Panzerkunst. Maka dari itu, Nova meminta Shiren memperkuat tubuh Gruwiska agar bisa membunuh Alita dan membawa mayatnya ke Nova. Jika Alita berhasil terbunuh, Nova berjanji akan membawa Shiren ke Zalem seperti yang diimpikannya selama ini. Di satu sisi, Ido tidak menemukan informasi tentang harga kepala Gruwiska, yang mana artinya Gruwiska dilindungi seseorang yang memiliki pengaruh kuat. Karena situasi semakin berbahaya, Alita ingin membantu Ido memburu Gruwiska dengan menjadi hunter warrior. Meskipun Ido sudah melarangnya menjadi pembunuh, tapi Alita tetap nekat mencari tahu siapa jati dirinya dengan cara berada di situasi yang berbahaya agar bisa mengingat memorinya sedikit demi sedikit. Setelah itu Alita diajak Hugo menonton pertandingan motorball yang sesungguhnya, di mana pemain terbaik tiap tahunnya akan dikirim ke Zalem. Lalu saat berada di pit stop mereka melihat Vector dan Shiren. Hugo pun mengatakan jika Vector adalah orang yang menjalankan kompetisi motorball. Hugo dan teman-temannya juga sering berbisnis dengan Vector. Tak lama kemudian Hugo pamit pergi karena dia dapat kerjaan penting dengan teman-temannya. Yang ternyata tanpa sepengetahuan Alita, Hugo and Friends adalah kaki tangan Vector yang berprofesi sebagai pembegal anggota tubuh cyborg. Padahal Alita sendiri juga cyborg, mana baper lagi sama Hugo ya kan? Cinta tak selamanya indah deh Alita. You street punks! Cutters over to Shiren right away. Use the service.
Keesokan paginya, Hugo, Tanji, dan Koyomi membawa Alita ke bangkai kapal perang The Fall milik Republik Mars Serikat atau biasa disebut ERM, dengan harapan Alita bisa mengingat memorinya lebih banyak lagi. Selama ini tidak ada siapapun yang bisa mencolong benda-benda di dalamnya karena teknologinya yang terlalu canggih. Tapi Alita yang merasa sangat mengenali pesawat tersebut langsung nyelam ke dalam air, masuk ke dek komando, dan berhasil menemukan tubuh cyborg dengan kode yang hanya diketahui oleh Alita. Setelah itu, Alita pun ingin Dr. Ido memasangkan tubuh cyborg tersebut ke dirinya untuk melawan Gruiska dan musuh-musuh lainnya. Alita sadar jika dia memiliki koneksi dengan tubuh itu dan Ido pasti mengetahui suatu informasi. Ido pun akhirnya menjelaskan bahwa tubuh cyborg tersebut bernama Berserker, sistem senjata buatan ERM super canggih yang teraktivasi karena kode identitas milik Alita. Naluri bertarung dan ketertarikannya dengan konflik selama ini adalah karena Alita senjata cyborg tercanggih yang pernah dibuat oleh ERM. Maka dari itu Dr. Ido tidak mau menyatukan Alita dengan tubuh Berserker agar dia tidak kembali menjadi seorang pembunuh. Mengetahui Ido tidak akan membantunya, Alita pun pergi mendaftarkan diri sebagai Hunter Warrior di Factory. Setelah itu dia pergi ke markas kongkonya para Hunter Warrior bersama Hugo untuk meminta bantuan memburu Gruiska yang dilindungi oleh sistem. Anda siapa? Anda udah kecil, Hunter baru sok-sokan pidato pula. Senyum sini sebelah. Sampai akhirnya Hunter paling berandal bernama Zapan menyerang, tapi Alita dengan enteng mengalahkannya. Alita pun menantang semua hunter di sana dan jika dia bisa menang, maka mereka semua harus bertarung dengannya melawan Gruiska. Lo dibuat babak belur satu-satu tanpa lecet sedikit pun. Thanks, Hugo. Tak lama kemudian Dr. Ido datang menghentikan kekacauan tersebut dengan mengancam tidak akan memberikan reparasi gratis lagi ke mereka semua. Langsung auto berhenti gelut ya kan? Tapi tiba-tiba Gruiska muncul dengan tubuh barunya yang sudah dimodifikasi dengan skill jari memanjang yang didapat dari tim begalnya Hugo. Tanpa ragu Gruiska membunuh salah seorang hunter, tapi tidak ada satupun yang mau melawan karena tidak ada imbalan untuk kepala Gruiska. Sampai akhirnya Gruiska membunuh anjing kecil tidak bersalah yang membuat Alita tersulut emosinya dan menerima tantangan duel di bawah tanah. I'm only here for the girl. She's Uyo. Not our problem. So innocent. I do not stand by in the presence of evil. Alita, no! Kali ini Gruiska jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Alita masih bisa melawan, tapi akhirnya badannya tercincang oleh kuku Gruiska. Seperti sebelumnya saat dalam keadaan bahaya, Alita kembali teringat masa lalunya yang sedang dilatih untuk membunuh sang pemimpin Nova. Meskipun Alita sudah tidak bisa bertarung dengan normal, tapi masih bisa dong sempat-sempatnya nusuk matanya Gruiska. Sampai akhirnya Dr. Ido, Hugo, dan juga Dog Master datang membantu Alita. Nova? He is the dragon that... Untuk mengembalikan Alita, mau tidak mau Dr. Ido harus memasangkannya ke badan Berserker. Alhamdulillahnya operasi berhasil karena otak dan jantung Alita masih berfungsi. Jelas sekarang Alita jauh lebih kuat dengan tubuh Berserkernya. Dia pun berterima kasih ke Dr. Ido lalu pergi menemui Hugo dan hubungan mereka pun semakin dekat. Alita! The most human person I have ever met. Gruiska yang sangat kesakitan akan diperbaiki ulang untuk membunuh Alita karena Alita satu-satunya senjata termutakhir milik ERM yang masih hidup. Setelah itu Hugo pun mendatangi Vector karena ternyata sejak lama dia dijanjikan tiket pergi ke Zalem jika bisa memberikan uang sebesar 1 juta kredit. Vector pun menghasut Hugo untuk menceritakan Alita lebih detail dan memintanya mengajak Alita ikut pertandingan motorball demi mendapatkan cuan lebih cepat. Tanpa disadari oleh Hugo jika Vector memiliki niat busuk. Loh ya demi membantu mimpinya Ayang mau aja Alita ya kan? Dr. Ido pun memberikan armor pelindung dan meminta Alita untuk berhati-hati di permainan yang super brutal tersebut karena tubuh itu adalah tubuh terakhirnya. Di lain sisi, ternyata Vector telah menyeting pertandingan dengan memperkerjakan para buronan dan Hunter Warrior menjadi pemain motorball untuk membunuh Alita dengan imbalan 500.000 kredit. Ketika pertandingan akan dimulai, Dr. Ido pun sadar jika para pemain dipenuhi oleh buronan dan Hunter Warriors. Mengetahui kejanggalan tersebut, Ido langsung memperingatkan Alita bahwa semua pemain di sana
sana, berniat untuk membunuhnya. Dilihat kanan kiri, wah semuanya penuh aura dan tatapan membunuh dong. Krik. Tapi Alita tetap melanjutkan permainan karena dengan tubuh berserkernya dia sudah jauh lebih kuat. Hugo yang OTW ke pertandingan menghentikan Tanji yang sedang mempreteli Cyborg karena sekarang dia memutuskan berhenti dari pekerjaan amoral tersebut. Sampai akhirnya Zepen mergokin mereka dan berniat membunuh Hugo karena tahu dia adalah kekasihnya Alita. Bahkan Zepen sengaja membunuh Cyborg yang sudah dipreteli untuk memfitnah Hugo menjadi seorang kriminal dan Zepen bisa membunuhnya tanpa melanggar peraturan. Tanji yang berusaha membantu langsung dibelah jadi dua dan Hugo melemparkan bom api agar bisa kabur dari sana. Kejar-kejaran pun terjadi. Hugo yang terdesak menelpon Alita dan meminta pertolongannya karena sedang diburu oleh Zepen tanpa memberitahu alasan bahwa dia adalah seorang pembegal cyborg. Meskipun pertandingan belum selesai dan masih tersisa 3 musuh, Alita langsung keluar dari arena menuju tempat Hugo sambil terus dikejar oleh pemain lainnya. Here he comes. Untungnya Alita berhasil membunuh semua musuh dan datang menolong Hugo tepat waktu. Sampai akhirnya Alita melihat foto Hugo yang menjadi buronan karena sudah membunuh. Hugo pun mengatakan jika dia tidak pernah membunuh siapapun dan selama ini hanya mempreteli anggota tubuh cyborg demi mendapatkan uang untuk pergi ke Zalem. Tetap aja Alita sudah sangat kecewa dengannya dan akan membunuh Hugo. Tapi karena nggak tega dan kelamaan, nggak pakai lama Zepen pun langsung menusuknya. Paralyze them and strip them, that's all. I never killed anyone. I don't understand. He's mine! Then make the kill. Let me make it easier for you. Hugo! Alita pun berniat membawa Hugo ke Dr. Ido, tapi Hugo bilang jika itu tidak mungkin karena Centurion sudah datang dan menunggu mayat Hugo ditunjukkan. Jika Alita membawanya kabur, maka mereka berdua akan langsung dibunuh. Hugo pun meminta maaf selama ini sudah menjadi pembegal cyborg, tapi sekarang dia sudah berhenti karena rasa cintanya kepada Alita. Siren yang juga ada di sana dan mendengar percakapan itu, akhirnya membelot dari Vector karena dia tahu janjinya mengirim ke Zalem hanya sekedar janji manis belaka. Dengan kemampuannya, Siren memotong kepala Hugo agar dianggap sudah meninggal. Padahal sebenarnya dia masih hidup karena dihubungkan ke jantung Alita. Cara itu ternyata berhasil. Centurion menganggap Alita berhasil membunuh Hugo, tapi Zepen yang tahu akal-akalannya berusaha merebut kepalanya Hugo. Dan disitulah Zepen melanggar undang-undang karena berusaha merebut hadiah pemburu lain. Sekarang status Zepen sudah menjadi buronan. Alita pun langsung mengambil pedangnya dan memotong wajahnya. Mampus. Give me. Violation, stealing another's bounty. Yeah, that's a cute trick. My face! Berkat skill bedah milik Siren, otak Hugo masih sehat dan Dr. Ido sudah memasangkan tubuh cyborg kepadanya. Dr. Ido mengatakan jika Vector sudah membohongi Hugo karena mau bayar berapapun dia nggak akan bisa naik ke atas Zalem kecuali menjadi pemenang terakhir di pertandingan motorball. Usut punya usut, ternyata Dr. Ido lahir di Zalem, tapi karena putrinya sakit keras dia dan Siren diasingkan ke Iron City oleh Nova. Alita pun kini sadar siapa musuh sebenarnya dan langsung pergi ke factory mencari Vector. Semua Centurion di sana pun langsung menghadang, tapi dengan tubuh berserkernya beserta pedang legendaris milik Zepen, dengan mudah Alita menghancurkan mereka semua. Vector! Did you get her?
Sekarang giliran Vector yang akan dibunuh dan terlihat organ-organ Dr. Shiren yang sudah diawetkan sesuai permintaan Nova untuk bahan eksperimen. Perbuatan keji tersebut dilakukan karena Shiren sudah berkhianat. Tak lama kemudian Gruiska datang melukai Alita dan di saat yang sama memori Alita pun muncul kembali. Dia teringat dengan misi utamanya yang bukan hanya membunuh Nova tapi juga menghancurkan kota Zalem. Sekarang kekuatan Alita sudah semakin sempurna dan lukanya sembuh dengan sendirinya. Lalu yang terjadi? The mission. Destroy Zalem. I know who my enemy is, and you're just his slave. Setelah itu Alita memaksa untuk berbicara dengan Nova melalui Vector. Nova pun mengambil alih kesadaran Vector dan mengatakan jika hidup Alita tidak akan bisa damai setelah ini. Karena Alita, Dr. Ido dan juga Hugo akan diburu oleh Factory yang bekerja di bawah Nova. Halah, kebanyakan ngomong langsung ditikam Vector nggak pakai lama. I don't need your permission to live. You just lost a puppet. Remember, I see everything. Underestimating who I am. You'd made the biggest mistake of your life. Tepat setelah Vector tewas, Dr. Ido mengabari Alita jika Hugo kabur dari rumah karena petugas Factory sedang memburunya. Ternyata Hugo pergi ke Zalem melalui kabel penghubung. Alita pun berusaha menghentikannya karena dia tahu ada roda gigi besi raksasa yang akan menghancurkan siapapun jika berusaha memanjat kabel. Hugo pun akhirnya mau kembali turun. Tapi tiba-tiba dengan bengisnya Nova mengaktifkan roda gigi besi tepat ketika Hugo akan turun dari sana. Sampai akhirnya... I got you. Don't move. I love you. Thank you for saving me. Hold on. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Alita yang sangat terpukul membulatkan tekadnya untuk menjadi pemenang terakhir di motorball. Karena itulah satu-satunya cara naik ke atas Zalem. Dengan upgrade armor terkuat dan pedang legendaris, Alita akan memenangkan pertandingan lalu menyelesaikan misi utamanya, yaitu menghancurkan Zalem dan membalaskan dendamnya membunuh Nova. Second lead, and tonight, she makes her 59. Buyar Alita, Aldi Taher, Betelenja. Ternyata film bertema cyberpunk ini dibuat berdasarkan manga berjudul GUNMM Lur gitulah pokoknya bacanya ya. Nama Inggrisnya sih sesuai dengan judul filmnya yaitu Alita Battle Angel. James Cameron yang juga menggarap film Avatar nggak nanggung-nanggung menggunakan motion picture yang dipadukan dengan CGI super ciamik lur. Jadi kurang lebih sama kayak Neytiri-nya Avatar atau Caesar-nya Planet of the Apes. Meskipun ada lebih dari 150.000 tanda tangan petisi untuk memproduksi sequelnya, tapi ya belum ada angin segar buat para fans karena seperti yang kalian tahu Fox sudah diakuisisi sama Disney dan sequel Alita kayaknya masih belum jadi prioritas utama buat digarap lur. Jangan-jangan di tubuh kita ada chip nanoteknologi dari suntik vaksin? Nggak dong, hoax yang sangat tidak masuk akal dan sudah punah dong. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk melakukan begal apapun termasuk yang amoral seperti begal pai. Baca yes untuk link subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.